Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis Dr. Hamidullah LCMA dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang hadis tematik tentang larangan ujaran kebencian dan hoaks. Dengan hadis yang berbunyi Hadatsana Abdullah ibni Maslamata ibnu Qanabin Hadatsana Daud yakni ibnu Qais an Abi Sa'id maula Amir ibnu Quraiz an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bayi ba'din wa kunu ibadallahi ihwana al muslimun awal muslimi la yuzlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahkiruhu at-taqwa huna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in minasyarri an yahkirahu muslim kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari hadis itu yang berarti Abdullah bin Maslamah bin Qanab telah menceritakan kepada kami, Daud bin Qais menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id maula Amir bin Quraiz dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian melakukan tanajusi atau menawar dengan harga yang lebih tinggi oleh orang yang tidak hendak membelinya untuk menaikkan harganya. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian membeli barang yang hendak dibeli oleh orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya, dia tidak mengabaikannya, dan dia tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada sebanyak 3 kali. Cukup orang itu dikatakan jelek dengan sebab ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Selanjutnya itu la tahasadu, yaitu janganlah kalian saling dengki. Hasad adalah sifat dengki, yaitu tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat itu hilang. Misalnya, kita melihat tetangga kita sudah sukses dan kita mendoakan agar kesuksesan yang dialaminya ini akan hilang atau nikmat itu akan hilang, itu sudah termasuk ke dalam hasad atau dengki. Selanjutnya yaitu ada wala tanajusi, yaitu janganlah kalian melakukan tanajusi, yaitu najas itu taktik culas dalam perdagangan. Misalnya kalian membayar orang untuk membeli dagangan kalian agar dagangan kalian diminati oleh orang lain atau membuat orang lain itu tertarik dengan cara kalian menipu orang lain. Selanjutnya wala tabagodu wala tadabaru, yang berarti janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling bermusuhan. Larangan menyimpan dendam dan saling cuek atau memutuskan tali persaudaraan, yaitu dijelaskan dalam hadis ini. Misalnya, kita mempunyai masalah dengan keluarga kita dan kita memutuskan untuk memblok semua sosial medianya dan kita memutuskan untuk tidak bertemu. Itu salah ya teman-teman, karena dalam Islam itu sangat dilarang. Jika kita mempunyai masalah, jika kita mempunyai hal terpendam di dalam hati kita, itu sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai membelakangi atau bermusuhan. Selanjutnya wala yabi ba'dukum ala bayi ba'din, yang artinya janganlah sebagian kalian membeli barang yang hendak dibeli oleh orang lain. Misalnya tetangga kalian dengan kalian sama-sama menjual buah yang sama dan tetangga kalian sudah didekati oleh pembeli, dan kalian mendekati pembeli itu dan berkata, jangan beli di sini, beli di saya aja lebih murah. Itu termasuk tindakan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dengan kalian melakukan cara itu, maka kalian akan memutus rezeki orang lain
dengan cara kalian menghasut pembeli yang ada di sana untuk membeli dagangan kalian. Itu sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, wa kunu ibadallahi ihwanan al-muslimu ahul muslimi, yang artinya dan jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Setelah Rasulullah SAW melarang perbuatan tadi, Rasulullah memberi solusinya, yaitu membangun ikatan persaudaraan yang kokoh atas dasar iman, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ikatan ini harusnya membuat sesama muslim merasa seperti satu tubuh, yaitu jika ada tubuh yang lecet, jika ada tubuh yang sakit, maka semua umat muslim merasakannya. Dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Selanjutnya, la yazlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahkiruhu, yang berarti la yazlimuhu, tidak menzoliminya, yang berarti tidak merenggut haknya, baik fisik, harta maupun kehormatannya. Yang kedua itu ada wala yahdhuluhu, tidak mengabaikannya, yaitu wajib memberikan bantuan ketika saudaranya sedang membutuhkan pertolongan atau dizalimi orang lain. Wala yahkiruhu, tidak menghinanya, tidak boleh meremehkan sesama muslim karena status sosial, fisik, atau latar belakangnya. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat, yang artinya takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali, menegaskan bahwa inti dari ketakwaan bukan sekedar penampilan lahiriah atau lisan, melainkan apa yang tertanam di dalam hati. Hati yang bersih dari penyakit seperti hasad dan sombong akan melahirkan tindakan lahiriah yang mulia. Selanjutnya, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira'ahul muslim, cukuplah seseorang dikatakan berbuat keburukan atau dosa besar jika ia menghina saudaranya yang muslim. Kalimat ini merupakan peringatan keras atau tahzir, yaitu meremehkan atau memandang rendah sesama muslim sudah cukup untuk menjerumuskan seseorang ke dalam dosa yang sangat besar di mata Allah, karena sifat ini bersumber dari kesombongan. Yang terakhir yaitu kulul muslimi alal muslimi haram. Apa yang haram? Damuhu wa maluhu wa irduhu, yang artinya setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Haram di sini adalah aturan mutlak dalam pergaulan sesama muslim. 3 hal yang tadi itu suci dan tidak boleh diganggu. Yang pertama, damuhu, darahnya, haram melukai atau membunuhnya. Yang kedua, wamaluhu, hartanya, haram mencuri, menipu, korupsi, atau merampas hartanya. Yang ketiga, wa'irduhu, kehormatannya, yaitu haram menggunjing atau menggibah, memfitnah, atau menjatuhkan nama baiknya. Selanjutnya ada refleksi dan aksi. Refleksi yang pertama yaitu kerusakan hubungan sosial selalu dimulai dari penyakit hati seperti dengki, benci, dan egois. Yang kedua, Islam melarang kelas, segala bentuk kecurangan dalam jual beli. Yang ketiga, darah, harta, dan kehormatan seorang muslim wajib dilindungi dan haram hukumnya untuk dilanggar atau diremehkan. Yang keempat, takwa bukan sekedar formalitas ibadah, melainkan kebersihan hati yang tercermin dari kata. Selanjutnya, aksi. Yang pertama, ikut bersyukur atas nikmat orang lain, serta stop mengejek, meremehkan, atau menyebarkan aib sesama. Yang kedua, tidak menggunakan trik palsu dalam berdagang. Yang ketiga, segera menyelesaikan kesalahpahaman atau tabayun daripada saling mendiamkan atau memboikot satu sama lain. Yang keempat, tidak mengambil harta orang lain tanpa izin dan menjaga rahasia mereka. Kurang lebihnya cukup sekian penjelasan hadis tematik yang bertema larangan ujaran kebencian dan hoaks dari saya. Billahi taufiq wal hidayah.
waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.